Baik, saudara-saudara, shalom. Ya, senang sekali hari ini bisa berada di tengah-tengah saudara dan menyampaikan firman Tuhan. Seperti yang tadi Pak Lukas katakan, saya berasal dari KM Tong dan setelah kurang lebih 10 tahun melayani di KM Tong, ini kali pertama saudara, saya menyampaikan firman Tuhan di kebaktian ini di Hosana. Oleh sebab itu ini satu sukacita buat saya, bisa bertemu dengan saudara sekalian, satu sukacita buat saya bisa melihat ada begitu banyak orang yang hadir meskipun di tengah suasana yang tidak kondusif, tapi saudara tetap memperjuangkan untuk bisa hadir di rumah Tuhan dan beribadah. Saya juga ingin menyapa saudara sekalian yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya berkat Tuhan, jamahan Tuhan juga hadir dimanapun saudara berada, sehingga saudara tetap diberkati dan rindu untuk hidup bagi Tuhan. Saudara sekalian, hari ini di dalam rangka pertukaran mimbar sinode, kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu tentang tema misi. Bahwa misi adalah keramatamahan ilahi yang membumi. Sekali lagi, misi keramatamahan ilahi yang membumi. Mari kita katakan bersama-sama tema ini 2-3. Misi keramatamahan ilahi yang membumi. Yes, bagus sekali. Saudara, mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang mendasarinya di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 38 sampai yang ke-35. Injil Matius pasal yang ke-3 pasal 9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Baik firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan sampai sejauh ini. Saudara sekalian, di dalam masa pandemi dan di dalam masa PSBB atau PPKM, tentu banyak dari kita yang tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan kalaupun kita beraktivitas seperlunya dan di dalam segala kewaspadaan. Saudara, saya yakin banyak di antara kita yang merindukan kalau kita bisa pergi jalan-jalan jauh, saudara, menghidup udara segar tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada kerisauan, dan kita bisa berekreasi seperti dulu sebelum pandemi. Betul, saudara? Ya, benar nggak? Saudara rindu nggak sih hal itu terjadi? Dari wajah saudara, meskipun tertutup masker, kayaknya pengen ya. Saya juga pengen, saudara, aduh kapan ya saya bisa pergi ke tempat seperti ini dan menghirup udara segar tanpa kekhawatiran, tanpa kerisauan akan COVID. Wah, tapi saudara, hal itu nampaknya tidak mungkin bagi kebanyakan kita di sini. Tetapi saya mau beritahu saudara, itu mungkin bagi saya. Karena tempat tinggal saya sekarang kurang lebih suasananya seperti ini, saudara. Meskipun bukan original, cuman KW3, tapi mirip, saudara. Saya ceritakan. Tepat di depan pastori tempat saya tinggal, di depan kamar tidur saya, itu ada satu pohon cemara jarum yang menjulang tinggi sekali, tepat di depan jendela kamar saya. Sehingga setiap kali saya buka jendela kamar pada pagi hari ini, waktu saya bangun, saudara, saya melihat pohon cemara itu. Dan bukan cuma pohon cemara, saudara. Di depannya lagi ada got yang tertutup rapat dengan tembok. Sehingga saya mendengar suara aliran airnya tanpa melihat jijiknya got itu. Jadi pas kan ada pohon, ada air yang mengalir. Dan plus satu lagi, saudara. Tetangga saya ini pelihara burung. Pagi-pagi dia suka keluarin burungnya dan dia gantung di teras rumahnya. Jadi saya bisa mendengarkan suara burung berkicau, air mengalir, dan juga pohon yang rindang. Wow, betapa bersyukurnya saya, saudara, meskipun banyak orang gak menikmati ini, saya menikmati. Tuhan baik dalam hidup saya. Dia menempatkan saya di sebuah rumah yang luar biasa indah. Ada pohon, suara air mengalir, dan
suara burung yang indah berkicauan setiap pagi. Wow, saudara, itu sangat menghibur hati saya. Sehingga meskipun gak keluar rumah, tetap di dalam rumah, kami dapat tetap menikmati kehidupan di dalam rumah dengan begitu nyamannya. Namun saudara, hal itu kemudian harus segera sirna. Karena ternyata pohon cemara itu tumbuhnya makin hari makin bengkok, saudara. Dan ketika dia tingginya sudah jauh melampaui pastori kami, sudah jauh melampaui atap kami dan semakin miring, akhirnya saudara, kami memutuskan untuk harus menebang pohon itu supaya tidak tumbang dan menimpa genteng tetangga. Kami pikir cukuplah Indonesia dihebohkan dengan kasus COVID, tidak perlu lagi dihebohkan dengan headline, ada pohon cemara tumbang di rumah hamba Tuhan dan menimpa genteng orang. Saya nggak mau hal itu terjadi, saudara. Lalu kami tebang. Tetapi saudara, tahukah Anda, itu bukan hal yang gampang buat kami. Karena kami sudah hidup sangat lama dengan pohon itu bersama-sama. Dan saudara, ketika pohon itu ditebang, istri dan anak saya melihat, tak, oh pohonku, kata istri saya. Tak, oh pohonku. Anak kami yang masih berusia 2,5 tahun, dia bertanya, Mama kenapa ditebang pohonnya? Iya nak, pohonnya udah makin miring, takut roboh. Saudara, waktu saya pulang, penebangan pohon itu belum selesai dan masih berlanjut. Anak saya tanya lagi, Papa kenapa ditebang pohonnya? Iya nak, Papa juga nggak rela. Tapi daripada tumbang, harus ditebang pohon itu. Saudaraku, singkat cerita, pohon itu akhirnya ditebang. Rumah yang tadinya memiliki suasana alam KW3, sekarang jadi suasana alam KW5, saudara. Karena nggak ada pohon, cuma ada got dan suara burung. Saudara, beda jauh. Saudara, beberapa hari berikutnya, kurang lebih seminggu, tiap kali kami keluar rumah, kami merindukan pohon itu. Dan saya sangat sedih, saudara, karena kehilangan pohon itu. Tetapi tepat pada waktu itulah, tiba-tiba saya teringat akan kisah Yunus. Yang sedih, yang bahkan marah kepada Tuhan, karena Tuhan mengambil pohon jarak yang menutupi kepalanya daripada panas terik matahari. Dia marah kepada Tuhan, tapi Tuhan berkata, kalau engkau begitu mengasihi pohon yang tidak engkau ciptakan, bagaimana mungkin aku tidak mengasihi umat manusia, umat Niniwe ini, yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri mereka. Kalau engkau berduka untuk pohon ini, bagaimana mungkin aku tidak berduka karena umat manusia yang binasa di dalam dosa. Oh saudara, tiba-tiba pikiran itu terlintas. Suara itu, ayat itu terlintas dalam pikiran saya dan saya diingatkan. Kalau saya begitu mengasihi pohon yang tidak saya tanam, yang tidak saya ciptakan, bagaimana mungkin Allah tidak mengasihi manusia yang binasa di dalam dosa hari ini. Sesungguhnya hati Allah tidak pernah berubah, saudara, dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Hatinya selalu begitu rindu dan begitu mengasihi orang-orang yang berdosa dan rindu agar mereka kembali bertobat kepadanya. Saudaraku sekalian, inilah hati Bapa. Seringkali kita seperti Yunus, seringkali mungkin kita memiliki pengalaman perasaan yang sama ketika melihat sesuatu yang tidak kita tanam, tidak kita ciptakan, sesuatu yang hanya merupakan benda ciptaan, itu binasa, itu hilang. Kita sedih, kita berduka, kita nangis, tapi kita tidak sedih melihat jiwa-jiwa yang hilang seperti Allah itu sedih melihat mereka terhilang. Saudara, jika kita mengasihi hal-hal yang fana, ciptaan-ciptaan di dunia ini, bagaimana Allah tidak mengasihi dunia yang sedang jatuh di dalam dosa, yang sedang menderita karena dosa ini. Allah mengasihi manusia yang berdosa. Allah rindu agar mereka datang kembali kepadanya. Oleh sebab itu saudara, Dia datang ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini dan di dalam Matius 9 ayat 35-38 menceritakan sepenggal, secuplik daripada kisah pelayanan Yesus di dalam dunia ini. Dikatakan ia berjalan berkeliling ke kota, ke desa. Ia bergerak, mengajar, berkhotbah. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan dia melihat mereka seperti domba-domba yang tidak bergembala. Dan dia katakan apa saudara? Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan itu supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu.
Artinya Tuhan tidak hanya turun ke dalam dunia untuk melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan dan mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tetapi saudara, Dia juga mengundang kita untuk bersama-sama terlibat di dalam misi ini. Misi Yesus adalah satu misi yang menunjukkan keramah tamahan ilahi di dalam dunia ini. Tapi Dia juga tidak hanya lakukan itu seorang diri, Dia ingin kita semua terlibat di dalam misi ini, menunjukkan sebuah keramah tamahan ilahi di dalam dunia ini, di dalam lingkungan hidup ini. Saudara, Tuhan Yesus manggil para murid menjadi penuai di ladang yang sudah menguning. Allah juga memanggil kita menjadi rekan sekerjanya untuk menuai tuaian yang ada. Ini yang dikatakannya, ayat 37-38, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, dunia kita saat ini adalah dunia yang sedang membutuhkan pegangan hidup dan kabar baik lebih daripada periode-periode sebelumnya. Terutama saat ini, saat di mana kita berada. Ini adalah saat di mana dunia paling butuh kabar baik. Dunia paling butuh sebuah jaminan. Orang-orang paling butuh sebuah jaminan keselamatan di dalam Yesus Tuhan lebih daripada semua periode-periode sebelumnya. Karena ini adalah periode yang sangat sulit. Tetapi saudara, sayangnya hal ini atau misi ini adalah hal yang ditolak oleh orang di luar gereja maupun orang di dalam gereja. Kalau kita bicara misi, orang-orang di luar sana nggak suka. Tapi yang lebih menyedihkan lagi, orang di dalam gereja juga nggak suka. Nggak suka. Kalau bicara tentang leadership, oke. Bicara tentang Christian education, oke. Kalau bicara tentang pelayanan-pelayanan yang lain, oke. Tapi begitu bicara tentang misi, langsung muncul 1001 alasan. Tunggu. Gereja kita aja belum beres. Ngapain urusin orang di luar sana? Betul kan? Tunggu. Jemaat kita aja banyak yang kesusahan, kita nggak tolong, kita tolong orang di luar sana buat apa? Nantilah, tunggu kita semua udah beres, kebutuhan jemaat tercukupi, masalah-masalah internal, konflik-konflik semua udah terselesaikan, baru kita bermisi keluar sana. Dan saudara, orang-orang atau gereja yang mengungkapkan alasan itu, sampai kiamat juga tidak akan pernah bermisi. Karena sampai kiamat, tidak ada yang namanya gereja ideal untuk pergi bermisi. Jadi itu semua hanya alasan yang menunjukkan sebuah penolakan. Mengapa saudara? Karena banyak orang menganggap misi adalah sesuatu yang begitu menakutkan, terutama di bumi pertiwi seperti kita ini. Banyak orang menganggap bahwa pelayanan misi itu adalah satu pelayanan yang akan menimbulkan konflik. Pemberitaan Injil adalah satu berita yang akan menimbulkan keretakan di masyarakat. Dan banyak orang menganggap ini adalah sebuah mission impossible. Bagaimana mungkin aku bisa mempertobatkan orang? Bagaimana mungkin aku bisa menginjili dia? Aku juga nggak terlalu paham. Nanti aku didebat, aku juga nggak ngerti. Nanti dia tanya, aku juga nggak bisa jawab. Gimana aku bisa mempertobatkan dia? Saudara, ini semua adalah pemahaman-pemahaman yang tidak terlalu tepat yang membawa kita atau menghalangi kita untuk pergi bermisi bagi Tuhan. David Geisler, anak daripada Norman Geisler, penginjil terkenal di Amerika, dia membantu kita memberikan sebuah definisi yang memudahkan kita atau membuat kita merasa lebih mungkin untuk melakukan misi atau penginjilan. Dia mengatakan bahwa penginjilan adalah sebuah proses untuk membawa orang satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Sekali lagi saya katakan, misi atau penginjilan adalah sebuah proses untuk membawa orang satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Satu langkah lebih dekat kepada Kristus. James Frederick Engel, seorang penginjil yang bergerak di bidang misi, juga membantu kita dengan menciptakan yang namanya Engel Scale of Evangelism atau Engel Scale Steps to Christ. Dia mengemukakan ada tahapan-tahapan mulai dari tahapan 1 sampai 16,
Mulai dari tahapan satu di mana seseorang tidak memiliki kesadaran akan Tuhan, sampai kepada orang Kristen yang terus bertumbuh. Nah, ini ada 16 tahap. Nah, 16 tahap ini adalah tahapan-tahapan yang akan dilalui orang satu step demi satu step. Dan ketika kita bermisi, ketika kita mengabarkan kabar baik itu adalah satu usaha, satu proses, bukan satu titik. Satu proses yang membawa orang satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Kalau orang yang kita jumpai adalah orang yang tidak memiliki kesadaran akan Tuhan, kita bantu dia untuk punya sedikit kesadaran tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Kalau dia adalah orang yang punya kesadaran tentang Tuhan, kita menjalin relasi dengan dia sehingga dia punya kontak dengan orang Kristen. Dan kita bantu dia supaya dia interest terhadap Yesus. Nah, jadi satu step, saudara. Kalau dia udah interest terhadap Yesus, kita bantu dia supaya dia mau menginvestigasi Yesus. Siapa itu Yesus? Mencari tahu lebih lanjut siapa itu Yesus. Nah, inilah yang dilakukan di dalam penginjilan. Jadi penginjilan itu atau misi itu adalah sebuah proses perjalanan yang panjang yang membawa orang, saudara, satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Jadi memang ini bukan permainan atau pekerjaan atau pelayanan satu kali, tetapi ini adalah sebuah pelayanan jangka panjang yang diikuti dengan follow up dan usaha yang rutin dan intens, yang disengaja, saudara, intensional, supaya orang itu bisa selangkah lebih dekat kepada Yesus. Tuhan memanggil kita untuk melakukan ini. Tuhan memanggil saya, memanggil saudara untuk bersama-sama melakukan hal ini, yaitu membawa satu orang datang satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Nah, saudara, untuk dapat melakukan hal ini dengan baik, untuk dapat menjadi rekan sekerja Allah yang dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, maka saudara ada dua hal penting yang ia hendaki dari kita setiap rekan kerjanya. Dia menghendaki dua hal ini yang mana dia contohkan sendiri ketika dia melayani di dalam dunia seperti yang tercatat di dalam perikop yang kita baca. Hal yang pertama adalah sikap proaktif di dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, hal yang pertama adalah sikap proaktif di dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar, saudara, dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, Yesus bersikap proaktif, dia yang pergi bergerak, dia yang mencari, dia mengajar, dia berkhotbah, dan dia menyembuhkan penyakit. Ayat ini tidak hanya memberitahu kita tentang sebuah sikap proaktif daripada Yesus, tetapi ini juga memberitahu kita tentang sebuah cara pelayanan yang holistik kepada orang-orang yang Yesus layani. Dia tidak hanya mengunjungi mereka, dia ajar mereka. Dia tidak hanya ajar mereka, dia berkhotbah kepada mereka. Dia tidak hanya berkhotbah kepada mereka ketika Tuhan Yesus melihat ada orang-orang yang membutuhkan untuk disembuhkan. Yesus menyembuhkan mereka. Jadi ini adalah sebuah pelayanan yang proaktif dan juga holistik. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi rekan kerjanya, saudara, Tuhan juga mau kita menjadi rekan kerja yang proaktif di dalam mencari jiwa bagi Tuhan. Tuhan mau kita menjadi rekan kerja yang melayani dengan berbagai macam cara, dengan holistik kepada orang-orang yang sedang kita bawa untuk datang kepada Tuhan. Tetapi mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin saya bisa seperti Yesus proaktif untuk pergi ke kota dan desa, sementara saya punya pekerjaan, sementara saya punya keluarga. Apakah itu berarti bahwa saya harus meninggalkan keluarga saya, harus meninggalkan pekerjaan saya untuk pergi mengikuti jejak Yesus ke kota-kota dan desa-desa? Jika saudara tergerak melakukan itu, saudara lakukanlah. Tapi jika tidak, ayat ini tidak selalu berarti seperti itu. Di zaman di mana kita hidup di tengah kota seperti sekarang ini,
di mana proses urbanisasi itu terjadi dengan begitu gencarnya, saudara. Kita sekarang sesungguhnya berada di tengah-tengah ladang misi, di tengah-tengah pencampuran daripada orang-orang kota dan orang-orang desa yang datang ke kota. Orang-orang desa itu bukan lagi orang-orang yang jauh di sana, tetapi mereka ada di lingkungan kita. Bandung merupakan sebuah tempat, salah satu destinasi populer dari orang-orang di berbagai daerah di Indonesia untuk datang ke sini mencari kerja, untuk studi, dan untuk mengadu nasib. Saudara, inilah ladang misi kita. Disinilah, di dalam konteks hidup kita lah, kita perlu berusaha dengan aktif mencari mereka dan melayani secara holistik dengan berbagai macam cara. Tetapi mungkin saudara berkata, tapi saya nggak kenal siapapun untuk dibawa kepada Tuhan. Apakah itu berarti saya harus keluar sambil berdoa di dalam nama Yesus, cup cap cip cup, orang pertama yang gua tangkap gua injili. Kalau saudara punya keberanian dan dorongan melakukan hal itu, saudara boleh coba. Tetapi ayat ini sekali lagi tidak selalu berarti begitu. Saudara, prinsip jejaring mengajarkan kita satu hal yang penting, bahwa kita bisa memanfaatkan, mencari teman daripada teman kita. Saudaraku, saya berdoa bergumul di hadapan Tuhan 2 tahun belakangan ini. Saya berkata, Tuhan, saya sebagai seorang hamba-Mu, siapa Tuhan yang harus aku bawa kepadamu? Teman, aku nggak punya yang non-Kristen. Keluarga yang aku kenal, yang aku dekat, semuanya udah kenal Tuhan. Yang jauh-jauh, usianya udah berbeda terlalu jauh, dan kami nggak jarang sekali konteks sulit bagi saya untuk bisa datang. Pernah beberapa kali saya mengunjungi seorang saudara saya, sepupu saya yang usianya beda jauh dengan saya. Baru saya datang, saudara ngobrol-ngobrol, dia udah ajak debat duluan. Saya belum ngomong tentang Injil. Dia udah ajak debat, dia bilang kalau kamu pendeta, dia nggak ketahui apa itu pendeta penginjil, kamu pendeta, kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa ikut persekutuan saya. Tiap Sabtu saya ada persekutuan bersama dengan dokter, dengan ahli hukum, dengan berbagai macam orang, bisnismen dari berbagai kalangan. Di situ kita debat agama. Saudara saya ini seorang ateis. Saya bilang, Tuhan, saya belum juga mulai ngomong, dia udah nyerang duluan. Ini gimana Tuhan caranya? Saudara, saya berdoa bergumul. Sampai saya mengetahui apa yang disebut dengan prinsip jejaring. Prinsip jejaring berbicara atau mengajarkan kita tentang menjaring orang-orang, bukan hanya teman-teman kita juga, tetapi juga teman dari teman-teman kita. Saya berkata, Tuhan, oke, saya akan mencoba. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya titip-titip saudara ke jemaat saya, ke anak-anak pemuda yang saya bimbing. Saya katakan, kenalin saya dong ke teman-temannya kalian. Kalau kalian pergi main, ajak saya dong. Saudara, saya ngomong begitu, sekian lama gak ada yang ngajak saya, saudara. Saya pikir mereka takut. Gila, gue ajak hamba Tuhan ikut hangout. Jangan-jangan ntar waktu kita lagi makan, dia khotbah lagi. Mungkin begitu kekhawatiran mereka. Jangan-jangan ntar kita mau seneng-seneng, dia malah debat agama lagi. Rusaklah pertemanan gue. Mungkin mereka berpikir begitu, saya juga gak tahu. Tapi yang jelas gak ada yang konteks saya, saudara. Sampai satu hari, di dalam komsel yang saya bimbing, saya sekali lagi ngomong itu dan ternyata ada satu anak yang merespon. Dan dia ajak satu teman barunya yang belum percaya Tuhan. Saudara, saya senang bukan main. Saya bilang thank you ya. Kamu mau ajak teman kamu yang belum percaya. Thank you banget. Saudara, di dalam pertemuan-pertemuan komsel itu, dia mulai menanyakan saudara. Menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman Kristen. Seperti apa itu menjadi orang Kristen yang sejati. Siapa itu Allah dan lain-lain. Apa itu Alkitab dan lain-lain. Saudara, saya melihat, wow. Ini adalah orang yang tertarik, ini adalah orang yang siap. Dia berada di dalam level ketiga atau keempat. Dia sedang investigating Jesus. Saudara, sesudah pertemuan komsel itu berakhir, saya kontak dia secara pribadi. Kalau kamu mau, saya mau ketemu dengan kamu lebih sering lagi. Kita bisa telepon, video call. Saya bisa bicara lebih banyak lagi. Dan saudara, relasi saya dengan dia menjadi lebih dekat lagi. Saya belum kenal sebelumnya. Karena diajak oleh seorang anak pemuda, saya jadi kenal dan saya jadi dekat dengan dia. Kemudian di dalam komsel, dia cerita lagi, saudara, tentang kebutuhan salah seorang anggota keluarganya yang sedang sakit. Dan ini adalah seorang anggota keluarga yang dia kasihi, yang dia sangat dekat dengan pribadi ini.
Sesudah komsel saya WA lagi. Bagaimana kabar orang yang tadi kamu ceritakan? Apakah keberatan kalau saya mendoakan dia? Dia berkata tidak. Oke, besok pagi kita video call, saya doakan dia. Saudara bisa lihat, saya adalah seorang hamba Tuhan yang tidak punya lingkungan non-Kristen, tetapi akhirnya saya bisa mulai loncat beberapa step karena prinsip jejaring ini. Saya memanfaatkan teman daripada anak pemuda saya yang belum percaya. Saya masuk ke dalam kehidupan orang itu, dan dari orang itu saya masuk satu step lebih jauh kepada anggota keluarganya yang belum percaya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Relasi ini terus berjalan dan saya terus berdoa, Tuhan tolong saya. Supaya saya bisa terus proaktif menjangkau dia. Menanyakan kebutuhannya. Ajar saya untuk melayani dia dengan holistik Tuhan. Ajar saya, beri saya hikmat, beri saya ide apa yang harus saya lakukan. Untuk membawa dia satu langkah lebih dekat kepada Tuhan. Satu langkah, satu langkah, satu langkah. Sampai satu hari dia mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saudara, saya rasa jika itu mungkin bagi saya, itu pasti terlebih mungkin bagi saudara yang kuliah, yang setiap hari berjumpa dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, adalah teman-teman saudara sendiri. Saya rasa itu lebih mungkin bagi saudara yang bekerja, yang berusaha, yang setiap hari saudara berinteraksi dengan rekan kerja saudara yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan. Saudara, manfaatkanlah hal itu. Jika saudara bilang tidak ada, semua lingkunganku sudah percaya Tuhan. Saudara proaktif, cari teman daripada teman saudara. Cari teman daripada keluarga saudara. Berrelasi dengan mereka. Bangun jejaring itu dan pakai itu untuk membawa mereka satu step lebih dekat kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita memiliki sikap proaktif seperti ini, dan kita mau melayani secara holistik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Oh saudara, saya rasa akan banyak jiwa mengenal Tuhan. Saya rasa akan begitu banyak orang yang dimenangkan untuk Tuhan. Saya rasa akan ada banyak orang yang membuat langkah-langkah lebih maju, lebih dekat kepada Yesus, lebih dekat sampai mereka sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Kalau engkau mau, ayo saudara kita bersikap proaktif. Pikirkanlah siapa temanmu atau teman daripada teman saudara yang belum percaya. Bangunlah relasi itu, bangunlah jejaring itu. Jangan hanya tunggu duduk dan Tuhan kirimkan orang. Saudara, kita cari orang. Yesus tidak duduk diam, dia cari jiwa, dia keliling kota, keliling desa. Dia melayani dengan berbagai cara. Kita juga lakukan hal yang sama, saudara. Kita telusuri jejaring daripada teman-teman kita. Kita manfaatkan kekuatan jaringan. Dan kita bawa orang untuk satu langkah lebih dekat pada Kristus. Sampai mereka mau sungguh-sungguh terima Kristus sebagai Juru Selamat mereka. Saudara, ini hal yang pertama yang bisa kita lakukan. Sikap proaktif untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara, hal kedua yang Tuhan harapkan ada di dalam diri kita ketika kita menjadi rekan kerjanya adalah kita memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap orang-orang di sekitar kita. Kalau yang pertama tadi kita memiliki hati yang proaktif, maka yang kedua ini kita memiliki sebuah sikap hati yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, Yesus berkata, firman Tuhan mencatat bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saudara, belas kasihan di sini bukan hanya sebuah perasaan kesian, saudara, seperti yang sering kali muncul ketika kita mungkin melintas di jalanan dan kita melihat orang-orang yang kesulitan. Hanya sebuah perasaan spontan yang muncul, begitu saja lalu hilang pada detik berikutnya. Bukan. Tetapi belas kasihan yang tercatat di dalam ayat ini adalah sebuah perasaan yang timbul dari hati yang terdalam, yang merupakan sebuah pergumulan yang sungguh, saudara, yang kemudian mengalir keluar secara alami lewat tindakan. Inilah perasaan belas kasihan yang ada di dalam diri Yesus, dan dia mau kita juga memiliki perasaan belas kasihan yang sama.
yang sungguh-sungguh keluar dari dalam hati kita, yang sungguh-sungguh kita gumulkan dan mengalir keluar secara alami lewat perbuatan kita. Perasaan belas kasihan ini akan mendorong kita untuk mencari jiwa bagi Tuhan. Saudaraku, compassion is the fuel for mission. Kalau kita nggak punya belas kasihan, nggak bisa saudara bagi kita untuk bergerak melayani Tuhan, menjadi rekan kerja Tuhan di dalam pelayanan misinya di dunia ini. Gak bisa. Kalau kita gak punya belas kasihan, kita gak akan tergerak lihat orang-orang yang sedang berada di dalam jalan kebinasaan. Kita gak akan tergerak dan tidak tersentuh melihat hal itu. Kita akan anggap itu seperti tidak ada. Tetapi kalau kita punya belas kasihan, kita akan bergerak saudara. Kita akan bergerak. Kita akan berusaha mencari mereka bagi Tuhan. Tuhan katakan mereka adalah seperti kawanan domba tanpa gembala. Saudara, apa itu kawanan domba tanpa gembala? Kawanan domba tanpa gembala itu adalah sebuah gambaran domba yang sedang berkumpul karena dia ketakutan. Dia nggak punya gembala, dia nggak punya figur untuk diikuti. Dia nggak punya orang untuk melindungi dia. Maka mereka berkumpul bersama-sama untuk saling melindungi, sementara mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara bisa bayangkan gambaran itu? Sekumpulan domba di dalam kelemahan, di dalam ketakutan. Mereka berusaha untuk saling melindungi, sementara mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Karena mereka tidak punya gembala. Meskipun nampaknya mereka bersama-sama, meskipun nampaknya mereka merupakan sebuah kawanan atau sekumpulan yang besar, tetapi sesungguhnya mereka tidak punya kekuatan. Mereka tidak punya arah dan tujuan hidup. Dan di dalam hati mereka yang terdalam, ada ketakutan dan ada kegelisahan yang amat sangat besar. Saudara, itulah gambaran orang-orang yang Yesus lihat. Itulah gambaran orang-orang yang juga masih tetap ada sampai hari ini. Banyak orang berkumpul bersama-sama, banyak orang seolah-olah menikmati sukacita bersama-sama. Banyak orang seolah-olah mereka punya kekuatan. Banyak orang seolah-olah punya kuasa dan harta dan jaminan di dalam hidup ini. Tetapi sesungguhnya di dalam hati mereka yang terdalam kosong. Karena mereka tidak tahu di mana arah dan tujuan hidup mereka. Saudaraku, orang-orang seperti inilah yang Yesus lihat dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan Yesus mencari mereka dan melayani mereka, dan puncak daripada belas kasihan Yesus itu terletak pada karyanya di kayu salib. Ketika dia mati dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang-orang yang kemudian mau percaya kepadanya. Saudara, kalau kita mau dipakai sebagai rekan sekerja Allah, kita butuh belas kasihan ini. Kita perlu minta, saudara. Kita perlu berdoa dan katakan, Tuhan, penuhi hatiku dengan belas kasihan. Kiranya belas kasihan yang menggetarkan hatimu pada waktu itu juga menggetarkan hatiku saat ini. Kiranya belas kasihan yang terus engkau miliki sampai hari ini, itu hadir di dalam hatiku dan menggetarkan hatiku. Kita perlu minta itu. Jangan hanya berdoa tentang pandemi lewat. Jangan hanya berdoa tentang pemulihan usaha. Jangan hanya berdoa tentang stabilitas keamanan bangsa ini. Tapi berdoalah supaya Tuhan memenuhi hati kita dengan belas kasihan yang menggetarkan hati Allah itu. Hadir di dalam hati kita dan menggetarkan hati kita ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang berjalan menuju jurang kebinasaan. Saudaraku, kita hidup di tengah orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Hanya saja mungkin kita nggak lihat atau kita nggak peka akan kebutuhan mereka. Saudara, psikolog bernama Holmes and Rehi di Amerika membantu kita mengemukakan tingkat tekanan atau tingkat stres yang dihadapi orang-orang di dalam berbagai fase hidupnya. Ada 46 event, tetapi saya ringkas kurang lebih ada 10 kejadian yang membuat orang stres dan tertekan dan membuat mereka sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Yang pertama, saudara, adalah kematian pasangan.
Saudara, ketika pasangan seseorang meninggal, dia mengalami sebuah tingkatan stres yang maksimal, yaitu di angka 100. Ini menurut skala stres Holmes and Rehi, para psikolog di Amerika. Ketika pasangannya meninggal, dia mengalami tingkatan stres 100. Saya nggak tahu saudara pernah ketemu orang seperti ini nggak? Tapi saya dipertemukan beberapa kali dengan orang-orang tua yang pasangannya pergi mendahului dia. Saudara, hidup mereka hancur. Mereka menangis bahkan setelah 2 atau 3 tahun pasangannya meninggal. Saudaraku, ini adalah orang yang membutuhkan belas kasihan kita. Yang kedua adalah orang yang mengalami kematian keluarga. Selain daripada pasangan, mungkin itu anak, mungkin itu kerabat, sepupu, dan juga atau teman dekat. Saudara, orang seperti ini mengalami tingkatan stres yang besarnya 63. Bukan hanya itu, orang yang bercerai ternyata juga mengalami stres tertentu yang tingkatannya itu sampai 75, saudara. Wow, ini besar sekali. Biasa kita lihat orang yang cerai di pengadilan, mereka pakai pengacara, mereka ribut, mereka cekcok. Tapi ternyata di dalam kedalaman hati mereka, mereka stres, mereka berbeban berat, sampai angkanya itu ada di angka 75. Kemudian orang yang pensiun, saudara, dari kerjanya. Mungkin kita merasa ya akhirnya mereka bisa istirahat dari segala pengabdian mereka terhadap perusahaan, mereka bisa menikmati usia pensiun, uang pensiun dan masa tua mereka dengan bersantai di rumah bersama cucu. Ternyata saudara, mereka memiliki tingkatan stres 45. Saudaraku, selain itu, ternyata orang yang menikah juga memiliki stresnya tersendiri. Di tengah segala kemegahan pernikahan, di tengah segala mewahnya pesta-pesta resepsi yang diselenggarakan, di tengah hangatnya asmara cinta yang menggelora di antara kedua pasangan, ternyata mereka stres. Saudara, saya melayani di Pemuda, saya melihat banyak orang yang mau menikah, banyak pikiran. Ini benar nggak ya? Nanti dia bakal jadi suami yang setia nggak ya? Aduh, nanti aku mempercayakan seluruh hidupku, dia benar nggak ya? Nih orang ada utang nggak ya? Banyak orang menikah bawa utang masuk ke dalam pernikahannya. Hari kedua bongkar angpau, senang, tetapi dia langsung keluarkan tagihan hutangnya, mati deh lo. Jadi orang yang mau menikah stres juga, saudara, memiliki tingkat pernikahan 50, tingkat stres 50. Selanjutnya orang yang hamil, ternyata juga memiliki tingkat stres yang cukup tinggi, yaitu 40, saudara, angkanya di 40. Dia stres, apa yang terjadi dengan tubuhku? Tiba-tiba perutku semakin membesar, anak ini bagaimana di dalam, sehat gak ya? Sehat gak ya? Tiba-tiba dia kehilangan nafsu makan, tiba-tiba dia mual, apalagi setelah USG, hasilnya perempuan, padahal mertua bilang harus cowok, ini adalah cucu pertama, mati dah gua, tambah stres lagi. Saudara, orang yang hamil memiliki tingkat stres 40. Saudara, orang yang pindah rumah juga memiliki stres, ada di angka 30. Dia pindah ke tempat baru, dia tidak tahu lingkungan, dia tidak tahu harus menjalin relasi dengan siapa. Saudara, ini adalah orang yang memiliki angka stres 30. Anak yang meninggalkan rumah. Orang tua yang ditinggalkan oleh anak yang meninggalkan rumahnya, karena kuliah, karena kerja, dia juga memiliki tingkat stres tertentu. Saudara, ada di angka 29. Selanjutnya orang yang baru masuk ke studi yang baru, masuk SMP, masuk SMA, masuk ke kuliah, orang yang datang berduyun-duyun ke Bandung, ke Maranatha, ke Unpar, ke ITB. Saudara, mereka juga memiliki tingkatan stres di angka 26. Mereka nggak tahu bagaimana dengan nasib studi mereka. Mereka nggak tahu bagaimana harus menyelesaikan studi ini. Mereka nggak yakin apakah bisa selesai atau tidak. Dan kemudian saudara, orang yang dipecat dari pekerjaannya. Mereka juga adalah orang yang memiliki stres yang cukup besar, ada di angka 47. Saudara, ke-10 jenis orang ini adalah perwakilan dari gambaran-gambaran orang yang memiliki tekanan di dalam diri mereka, yang membutuhkan belas kasihan kita, dan adalah orang-orang yang memiliki tingkat penerimaan terhadap Injil yang relatif lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak mengalami hal-hal ini.
Sekali lagi, orang yang mengalami hal-hal seperti ini adalah orang-orang yang memiliki tingkat penerimaan terhadap Injil yang relatif lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sedang mengalami peristiwa-peristiwa ini. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita mengetahui relasi kita, teman kita sedang mengalami satu dari hal-hal ini, saudara, kita perlu peka. Tuhan, inilah kesempatannya. Beri aku belas kasihan untuk menjangkau mereka. Dan saudara, kenyataan memberitahu kita bahwa ternyata orang-orang di sekitar kita tidak hanya mengalami satu dari 10 ini, tapi seringkali mereka mengalami 2, 3, dan bahkan 4. Saudara bisa bayangkan. Seorang yang baru ditinggalkan oleh suaminya. Anak-anaknya tidak bersama-sama dengan dia di rumah. Dia sebatang kara. Dia sudah pensiun. Dia tidak punya penghasilan tetap. Saudara hitung sendiri berapa tingkatan stres yang dia alami. Saudara, mereka adalah orang-orang yang seringkali siap untuk menerima Injil Tuhan. Satu kali saya dipertemukan dengan seorang ibu. Karena ada seorang jemaat yang berkata, bisakah engkau mendoakan ibuku dan mencoba mendekati dia. Saudara, setelah saya berbicara dengan dia, saya baru tahu bahwa dia adalah orang yang benar-benar berada di dalam kesedihan yang mendalam. Karena hal-hal yang saya katakan tadi, ditinggal oleh pasangan, tinggal sebatang kara, sudah pensiun, hidup seorang diri, dan sangat sedih. Karena dia memiliki kepuasan yang sangat tinggi terhadap pernikahannya selama lebih daripada 40 tahun. Saudara, di dalam percakapan saya dengan dia yang berlangsung kurang lebih 6 bulan, saya melihat sesungguhnya hatinya kosong. Saya melihat sesungguhnya hatinya rindu. Ada sesuatu yang boleh ia pegang. Ada sesuatu yang dimana dia bisa mempercayakan seluruh hidupnya. Dan tepat di sana itulah Tuhan membukakan pintu hatinya terhadap kebenaran Injil. Sehingga dia mau percaya kepada Tuhan. Saudara, mereka lah orang-orang yang butuh belas kasihan kita. Saudara, ada nggak orang-orang seperti ini di lingkungan hidup saudara? Di masa COVID ini banyak orang yang meninggal. Ada nggak rekanan saudara yang sedang meninggal? Ada nggak rekanan saudara, teman saudara yang pasangannya meninggal? Saudara, dia orang yang butuh belas kasihan. Di masa ekonomi yang susah begini, saudara, ada nggak teman saudara yang dipecat daripada pekerjaan? Saudara, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Ada nggak orang-orang yang sedang pensiun, baru pensiun dari pekerjaannya? Saudara, mereka lah orang-orang yang sedang membutuhkan belas kasihan. Kalau saat ini Tuhan ingatkan kita, beberapa nama muncul di dalam pikiran kita, mereka lah orang-orang yang butuh belas kasihan. Dan kita perlu menunjukkan belas kasihan kita dan fokus pada receptive people group. Fokus pada orang-orang, kelompok orang yang reseptif ini, yang siap menerima Injil. Yesus berkata, tuaian memang banyak. Ladang sudah menguning, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Artinya apa, saudara? Ada banyak orang di luar sana yang menunggu, yang siap, yang sudah kuning, yang kita tinggal tuai. Hanya butuh beberapa bulan atau mungkin 1-2 tahun bagi kita menuai dia. Bawa dia datang kepada Tuhan. Saudara, maukah kita berbagian di dalam pekerjaan misi Allah? Di dalam keramah tamahan ilahi di dalam dunia ini. Kita butuh belas kasihan. Orang-orang yang saya gambarkan tadi, semua ada di lingkungan kita. Semua ada di sekitar kita. Hanya butuh belas kasihan Allah untuk menggerakkan kita menjangkau mereka. Saya berdoa, kiranya saudara menjadi orang-orang yang dipenuhi hatinya dengan belas kasihan daripada Tuhan. Dan saudara juga boleh menjadi orang-orang yang proaktif mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga melalui kehadiran saudara, nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa boleh datang mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Baik, saudara, mari kita menutup serangkaian pemberitaan firman dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur bahwa panggilan-Mu untuk menjadi rekan sekerja-Mu sungguh ditanggapi oleh begitu banyak anak Tuhan dan gereja-gereja, khususnya Sinode GKIM, bahkan secara khusus GKIM Hosana. Saya sangat bersyukur untuk hal itu. Kiranya Allah yang telah memulai pekerjaan baik ini, yang akan terus menyertai pelayanan misi di dunia ini, seterusnya bahkan sampai selama-lamanya.
sehingga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tentu Tuhan masih ada banyak orang yang belum berbagian. Jika ada di antara kami orang-orang yang belum berbagian, yang masih belum merasa ini perlu, dan masih hidup untuk dirinya sendiri, Tuhan, Engkau sendiri yang gerakkan hati mereka, agar mereka dapat sungguh-sungguh mau memberi diri untuk bersama-sama melayani di dalam pelayanan misi, membawa orang satu langkah lebih dekat kepada Tuhan, sehingga lebih banyak orang lagi boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati setiap pribadi dan di dalam gereja-Mu di tempat ini. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.